warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Veronira, mahasiswa keperawatan UPI Kampus Medang dengan NIM 1902521. Baik semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit informasi mengenai hukum pengadaan konsumsi pada hari wafat dalam tahlilan. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, jadi takziah ini memiliki rangkaian acara dari penyediaan makanan hingga proses tahlilan. Namun, permasalahannya, sebagian masyarakat ada yang merasa terbebani karena memakan biaya yang cukup mahal. Bahkan ada juga yang memaksakan dan akhirnya berhutang untuk membiayai kegiatan tersebut. Selain itu, pengadaan konsumsi pada acara tahlilan ini sudah menjadi kebiasaan. Maka, apabila masyarakat tidak menyediakannya, akan merasa ada yang kurang dan menjadi tradisi yang sulit untuk dihilangkan. Inilah yang menjadi pemahaman yang salah dalam tahlilan, sehingga dengan cara apapun mereka akan berusaha untuk menekannya, walaupun dengan cara berhutang. Saat disebutkan tentang takziah, maka kita akan langsung berpikir mengenai kunjungan saudara muslimin kepada sesama muslimin akibat terjadinya hilangnya nyawa seorang muslim. Nah, umumnya di masyarakat, tahlilan memang selalu disandarkan kepada proses acara takziah. Namun, tak jarang dijumpai saat terjadi kemalangan tersebut, ahli musibah menyediakan makanan. Ini merupakan pemandangan yang sudah tidak asing lagi di mata kita, terutama di perkampungan. Nah, baik teman-teman, jadi dari tadi saya selalu mengucapkan takziah. Nah, apa sih takziah itu? Baik, jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata takziah adalah kunjungan atau ucapan untuk menyatakan turut berduka cita atau berlangsungkawa. Takziah juga merupakan hal menghibur hati orang yang mendapat musibah atau penghiburan. Nah, terus bagaimana dengan tahlil? Jadi, tahlil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tahlilan berasal dari kata tahlil. Tahlil adalah mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, secara berulang-ulang. Tahlilan merupakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk memohonkan rahmat dan ampunan bagi arwah orang yang telah meninggal. Adapun kerangka atau rangkaian dasar bacaan tahlilan, yaitu terdiri dari 1. Tentang hadroh dan Al-Fatihah, 2. Surat Al-Ikhlas, Al-Muwazzatain, dan Al-Fatihah, 3. Tentang permulaan surat Al-Baqarah, 4. Surat Al-Baqarah ayat 163 dan ayat kursi, 5. Ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah, 6. Bacaan Torhim dan Tabaruk dengan surat Hud ayat 73 dan Al-Ahzab ayat 33. Yang ke-8 ada sholawat hasbalah dan hauqullah. Yang ke-9 ada bacaan istighfar, tahlil, dan tasbih. Dan yang terakhir doa penutup tahlil. Nah, seperti ungkapan oleh tokoh NU pada saat ditanyai mengenai hukum pengadaan konsumsi takziah pada acara tahlilan, ia menjelaskan bahwa itu tidak menjadi masalah, sama seperti tampung tawar dan membuang-buang. Tetapi itu sudah menjadi kebiasaan dan tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, adapun dalilnya tentang sampainya sedekah kepada si mayit adalah Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang artinya, sesungguhnya ibuku meninggal dunia secara mendadak. Aku kira bila dia sempat berbicara, pasti beliau bersedekah. Lalu, apakah ada pahalanya baginya jika aku bersedekah atas namanya? Beliau menjawab, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jikalau memang tidak memberatkan kepada orang yang ditimpa musibah, kemudian ada niat dari orang yang ditimpa musibah untuk bersedekah untuk orang yang meninggal, itu diperbolehkan saja. Memang kebiasaan itu tidak pernah dibuat di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mengundang orang untuk mengirimkan doa, membaca surat Al-Ikhlas, disediakan minuman, malam ketiga disediakan makanan seperti bubur, malam ketujuh disediakan makan malam bersama. Hanya saja, kebiasaan ini apabila tidak memberatkan ahli musibah itu, diperbolehkan saja.
apabila tujuannya untuk bersedekah kepada orang yang meninggal. Kemudian ada pendapat dari Bapak Supala yang merupakan Wakil Ketua Muhammadiyah, menyatakan bahwa Muhammadiyah dalam keberagamaan mengambil dari dalil-dalil yang kuat. Artinya, kalau tidak ada contoh dari Rasulullah dan tidak ada contohnya, maka tidak diikuti. Yang dilarang oleh Muhammadiyah itu ada beberapa tahlilan, seperti seolah-olah ada kewajiban atau kalau ada orang meninggal itu diharuskan untuk tahlil. Yang miskin, yang kaya harus tahlil. Maka kadang-kadang untuk tahlilan itu sampai ada orang yang meminjam pinjaman. Bahkan harta si jenazah juga dijual untuk menutupi prosesi tahlilan itu sendiri. Nah, itulah yang sebenarnya dikritisi oleh Muhammadiyah. Jadi, seharusnya kalau ada keluarga yang meninggal, mestinya dibantu, dan pastinya kita sebagai keluarga atau saudara sesama muslim itu dianjurkan untuk membawa makanan untuk menyenangkan keluarga yang ditinggal. Kemudian apabila hak waris diambil atau terambil karena ingin tahlilan, hal itu tidak dianjurkan. Nah, dalam diskusi kali ini, kami itu mengangkat isu mengenai takziah, yang mana takziah memiliki rangkaian acara seperti penyediaan makanan hingga pengadaan proses tahlilan, seperti yang sudah tadi saya sebutkan. Nah, dalam pelaksanaannya, berkumpulnya masyarakat di tempat si mayit diiringi dengan penyediaan makanan dari keluarga si mayit. Bahkan penulis pernah mendapati fakta setelah ikut tahlilan. Jadi masyarakat membawa oleh-oleh makanan pulang yang di dalamnya juga terdapat sejumlah uang. Nah, disebutkan dalam hadis sahih tentang berkumpulnya masyarakat di tempat si mayit yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Nah, berikut. Jadi dari Abdullah bin Ja'far, dia berkata, ketika berita kematian Ja'far yang terbunuh datang, Rasulullah SAW bersabda, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka didatangi oleh urusan atau berita kematian tersebut yang menyibukkan mereka dari membuat atau menyediakan sendiri makanan tersebut, atau telah datang kepada mereka apa yang menyibukkan mereka. Hadis riwayat Ahmad, lihat As-Sanai Subulus Salam 1991. Dalam hadis ini terdapat tuntunan bagaimana kita menyikapi keluarga yang ditimpa kematian dan apa yang harus kita perbuat. Nah, ternyata kita sebagai tetangga dekat ataupun jauh dari keluarga yang mendapat musibah tersebut bahkan dianjurkan untuk menyediakan dan membuat makanan untuk keluarga orang yang ditimpa musibah. Dalam hadis tersebut adalah jadi keluarga Ja'far, karena Ja'far gugur sebagai syahid dalam peperangan, dalam kitab Aunul Ma'bud yang merupakan kitab syarah dari Sunan Abu Daud, penasyurahnya mengomentari hadis tersebut dengan mengatakan dalam ungkapan buatkanlah makanan buat keluarga Ja'far, menyatakan disyariatkan atau disunahkan untuk memberi bantuan kepada keluarga orang yang mendapat musibah kematian berupa makanan yang mereka butuhkan karena mereka disibukkan oleh musibah yang menimpa mereka. Kemudian Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya berkata, aku benci al-ma'tam, yaitu berkumpul-kumpul di rumah ahli mayit meskipun tidak ada tangisan, karena sesungguhnya yang demikian itu akan memperbaharui kesedihan. Asy-Syafi'i Al-Um 1983. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya, adapun ahli mayit membuatkan makanan untuk orang banyak, maka itu satu hal yang dibenci atau haram, karena akan menambah kesusahan di atas musibah mereka dan menyibukkan mereka di atas kesibukan mereka, dan menyerupai perbuatan orang-orang yang jahiliyah. Dan telah diriwayatkan, lalu Umar bertanya, apakah mayit kamu diratapi? Jawab Jarir, tidak. Umar bertanya lagi, apakah mereka berkumpul di rumah ahli mayit dan mereka membuat makanan? Jawab Jarir, ya. Nah, Umar pun berkata lagi, itulah ratapan. Ibnu Qudamah Al-Mughni 1980. Kemudian Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya telah menjelaskan tentang bid'ahnya berkumpul-kumpul dan makan-makan di rumah ahli mayit dengan membawakan perkataan penulis kitab Asy-Syamil dan ulama lainnya, dan beliau menyetujui berdalil dengan hadis Jarir yang
beliau tegaskan sanad sohihnya. An-Nawawi Al-Majmu' Syarah Hazab. Kemudian Al-Imam Asy-Syairazi di kitabnya Muhadzab yang kemudian disyarahkan oleh Imam Nawawi dengan nama Al-Majmu' Syarah Muhadzab, tidak disukai atau dibenci duduk-duduk di tempat ahli mayit dengan alasan untuk takziah, karena sesungguhnya yang demikian itu muhdats, sedangkan muhdats adalah bid'ah. Perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim di kitabnya menegaskan bahwa berkumpul-kumpul di rumah ahli mayit dengan alasan untuk takziah dan membacakan Quran untuk mayit adalah bid'ah yang tidak ada petunjuknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Al-Qayyim Zadul Ma'ad 1988. Al-Imam Asy-Syaukani di kitabnya Nailul Awtar menegaskan bahwa hal tersebut menyalahi Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika ditanya tentang masalah ini, beliau menjawab, dibuatkan makanan untuk mereka, ahli mayit, dan tidaklah mereka, ahli mayit, membuatkan makanan untuk para pentakziah. Ilmu Abu Dawud Masail Imam Ahmad bin Hanbal halaman 139. Kemudian Imam Ahmad mengatakan berkumpul dan membuat makanan adalah termasuk meratap. Lihat As-Son Subulus Salam. Syekh Al-Jaziri menyatakan, dan diantara bid'ah yang dibenci agama ialah sesuatu yang dibuat oleh individu, yaitu menyembelih hewan-hewan di tanah kubur tempat mayit, ditanam, dan menyediakan hidangan makanan yang diperuntukkan bagi mereka yang bertakziah. Abdurrahman Al-Jaziri Al-Fiqhu ala Mazhabil Arba'ah 199. Dia juga Asy-Syan'ani Subulus Salam. Baik teman-teman, jadi setelah dijabarkan tentang hukum pengadaan konsumsi takziah, secara garis besar, hukum penyediaan makanan pada hari wafat dalam tahlilan itu boleh-boleh saja, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal yang bisa dilakukan sebagai orang yang ditinggalkan di dunia ini adalah tetap menyalurkan sedekah dan pahalanya dihadiahkan kepada si mayit. Kemudian tahlilan yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat juga bukan suatu beban yang sangat berat. Sebuah acara yang dilaksanakan secara ikhlas yang berharap pahala sampai ke si mayit. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.